96. Nggak mungkin ngulang 95. Apa itu? Aku face waduh. Kita akan lihat dulu guys, dari segi grafik udah ada Parsha, diambil Kim Jae-hoon, terus juga ada Jura ngamanin Cloud. Selena diambil sama Kasano ya. Jadi Kasano pakai Hyper Selena guys, jarang-jarang ya. Biasanya yang kayak gini tuh biasanya sih itu ya. Anak 101 guys. Oke, welcome to Land of Dawn. Ada guys Satoru juga ya. Pakai hero Cici dan Den memakai hero kalian untuk game kali ini ya. Kalian oke sih buat kasih efek kece ya. Mungkin bisa nyulitin juga pergerakan dari seorang Hayabusa atau Lucas yang tentunya ya jadi pemain yang bisa ngasih damage yang cukup besar untuk game yang kali ini. Dan Gilzy ya juga jadi salah satu pemain yang juga cukup penting nih ya. Hampir dengan memakai hero Kimi bisa memberikan tembakan dengan secara terus menerus dan mungkin bisa memberikan penyulitan ke arah serang Zura untuk bisa tentunya ya bertahan di early game untuk match yang sekarang, game ketiga yang bakal jadi penyulit untuk seorang Zura. Apalagi dengan adanya tembakan yang terus terjadi, tapi sayangnya satu surprise terjadi langsung. Kim Jae-hoon memberikan HPD dan harus membuat seorang Gilzy pun terkena eliminasi pertamanya di game kali, tapi Chout berhasil membalas. Pick up pun berhasil juga terjadi buat teman-teman dari tim Red di arah bottom lane. Dengan Chout yang berhasil memenangkan pertarungan, Sky Satoru harus terkena eliminasi. Dengan pengambilan kalak lomang yang juga saat ini sedang dilakukan, tapi Shannon berhasil juga menambah pick up-nya. Dengan Den yang harus malah terkena tumbangan, Orange Buff apakah berhasil diambil. Dengan kita lihat ada sebuah gankingan yang harus dilakukan. Teman-teman dari tim Blue masih membutuhkan sebuah kekuatan ya, sehingga mereka pun harus mengikhlaskan sebuah rest buff-nya diambil begitu saja dengan ada seorang Shannon di sana. Dan Nia masih juga terus mencoba untuk berfokus memanfaatkan sebuah Astra Recall-nya. Tembakan yang cukup berbahaya, bahkan harus membuat Kim Jae-hoon pun tumbang untuk pertama kalinya. Dan lihat, penjaran masih terjadi. Casanova mencoba membuka sebuah Abyssal Hero-nya kembali, tapi gagal untuk bisa memberikan intimidasi lebih dan harus berfokus lagi untuk bisa mendapatkan pundi-pundi gold dan juga pundi-pundi buff-nya ya untuk game yang kali. Karena dari segi ketinggalan dari segi level juga udah mulai kerasa ya, karena Shannon udah berhasil di level 5 ya. Dengan Den yang juga kini harus mencoba menjaga sebuah area di bagian river bawah untuk bisa tentunya melakukan pengambilan ke arah sebuah turtle yang pertama. Tapi sayangnya Shannon berhasil menggunakan satu retribution, berhasil mengambil, bahkan seorang Chout pun kini berhasil beraksi membuat Den pun tumbang untuk kedua kalinya. Tapi lihat seorang Zura pun juga berhasil membalas dengan satu pick up tambahan yang berhasil terjadi karena seorang Gilzy di bagian top lane. Dan lihat di bagian bawahnya Fishcrack pun juga hampir saya membuat serang Casanova pun hilang, tapi tembakan masih berhasil dimanfaatkan Chout dengan picu damanya. Wah, Kim Jae-hoon juga tadi dapetin space buat bisa dapetin double kill juga ya. Jadi pertarungan bisa dibilang cukup intensif untuk di early gamenya buat teman-teman dari tim Blue dan juga Red untuk match yang ketiga kali ini. Dan kita nggak tahu nih ya siapa yang akan kepleset sejenak dan mungkin akan memimpin dengan gold yang tentunya bisa dimaksimalkan. Asrar Icho tadi juga sempat terjadi serang nih ya, mencoba untuk memberikan peredaman penyerangan buat teman-teman dari tim Blue yang kini seperti juga mulai melakukan sebuah eksplorasi dengan cukup lebih di bagian top lane ya. Mereka mencoba untuk dapetin momen karena si Gilzy ini bisa dibilang cukup tereksploitasi ya di bagian top lane. Dengan shot yang juga kini mencoba untuk memberikan cover, bahkan harus terkena satu buah tsunami slam dari seorang Den. Dan sayangnya Casanova masih gagal juga bisa kabur. Satu buah pukulan tadi Nano berhasil juga dimanfaatkan dan Bichudama. Tembakan lagi dan Den harus mundur dengan darah sekaratnya kali ini. Harus mencoba untuk survive. Di saat Nia pun juga mulai mencoba untuk mengkeker-keker dengan satu Astra Recall ya, yang malah mencoba untuk tadi mengenai seorang Kim Jae-hoon ya, yang dalam posisi nggak cukup baik untuk game kali ini. Masih mencoba untuk kembali beraksi, bahkan Casanova pun juga berhasil bisa mendapatkan karena pemain, namun satu buah shadow kill harus mengenai dirinya. Bahkan hampir saya membuat dirinya pun tumbang, tapi pengejaran pun terjadi. Shannon masih mencoba untuk melakukan manuver. Lihat, Shannon berhasil untuk selamat dengan darah yang begitu tipis. Dan Den berhasil akhirnya mengejar satu pukulan yang akhirnya bisa dimanfaatin, akhirnya membuat dari seorang Shannon ya kini akhirnya tumbang untuk yang kedua kalinya di game kali ini. Berhasil diamankan, tapi Chout juga cukup bisa memberikan eksplorasi dengan besar ke arah seorang Satoru ya, yang kini ada di arah bottom lane.
dengan harus lebih bermain berhati-hati. Kayak Satoru kayaknya memang harus menunggu pemain untuk bisa melakukan sebuah gengkingan karena seorang shot untuk game kali ini. Karena kalau misalnya sendiri akan sangat sulit ya. Apalagi kalau misalnya sendirian bertahan di saat seseorang yang lain malah mencoba untuk memilih untuk bisa pergi ya. Dengan shot yang masih juga mencoba untuk berfokus memanfaatkan satu bot platingan. Kita lihat satu bot turtle yang ada di area bawah sepertinya punya kesempatan yang lebih enak ya untuk bisa dimanfaatin lagi oleh teman-teman dari tim Red di game yang kali ini ya. Apakah turtle kedua akan berhasil diambil oleh tim mereka di saat Den harus membuka vision. Satu bos tsunami slam akan dilakukan. Apa dengan posisinya yang gak cukup baik, tapi Shenin berhasil juga menambah pick off-nya lagi dengan satu shadow kill. Lihat Shenin juga udah dapetin 2 pick off, tapi lihat Satoru pun juga akhirnya berhasil memenangkan pertarungan di bagian bottom lane dengan berhasilnya membuka sebuah pick off ke seorang Chot ya. Bikin akan masih bisa kabur dengan posisi darah yang begitu sekarang harus tertembak langsung dengan ada seorang Nia. Lihat permainan yang begitu baik ya. Berhasil dilakukan oleh teman-teman dari tim Red dengan memanfaatkan sebuah teamfight mereka ya. Dan ini ngebuat goldnya pun terus bertambah buat teman-teman dari tim Red. Meskipun mereka pun juga ya, ini masih bisa dibilang terlalu early ya untuk bisa cukup mengumpulkan gold dengan banyak ya. Mereka harus bisa manfaatin lagi tentunya area-area yang kosong. Dan bahkan kini ada Nano yang juga berhasil untuk bisa memanfaatkan satu turret untuk bisa dihancurkan di arah bottom lane. Turret di bagian bawah udah didapetin. Turret pertama akhirnya berhasil dikunci buat teman-teman dari tim Red. Dan kini mereka mencoba mempersiapkan mungkin serangan yang bisa untuk mereka lakukan. Dan kita lihat bahkan satu Bushido kill pun berhasil juga membuat Kasano pun kembali diamankan. Lagi Kasano bisa dibilang cukup kesulitan ya untuk bisa menyimbangkan permainan dari seorang Sherin. Tapi kini ada sebuah shadow kill yang juga harus membuat seorang Zura pun harus terkena satu buah pick up di sana. Dan Kim Chae-hoon video strike-nya juga bisa dimanfaatin dengan begitu baik. Dan kini Chot pun mencoba dikejar. Apakah ada bantuan yang cukup bisa dimanfaatkan? Apa dengan kini ada seorang Nano yang malah datang. Kepungan pun terjadi, membuat Dan pun harus berhati-hati. Kim Chae-hoon mencoba menangkal dengan sebuah durability. Oh, tapi tertembak dengan cukup dalam dengan Astar Recall from Nia kali ini. Apa dengan one last hit yang akan juga bisa dilakukan? Kim Chae-hoon masih berhasil punya kesempatan untuk kabur dari pertarungan dan masih bisa pulang ya dengan selamat ke area belakang. Ini akan menjadi sebuah keuntungan karena tentunya teman-teman dari tim Red juga kini mulai mencoba untuk menambah lagi pick up tambahan untuk teman-teman dari tim mereka ya. Nah ya, thank you, makasih buat love orange-nya ya. Dengan pengambilan ke arah sebuah kelompok yang juga kini akan terjadi. DLC mencoba untuk mendapatkan kesempatan, tapi Zura yang berhasil mengambil. Dan lihat pertarungan pun juga kini masih terjadi bagian tengah. Bahkan Shenin mencoba meningkatkan intensitas dari sisi perangan dengan satu buah shadow kill ya. Tadi sempat lagi untuk bisa memakan sebuah pemain dari teman-teman tim Blue untuk game yang kali ini ya. Dan tata ketiga yang juga kini harus diperebutkan. Tapi sayangnya DLC pun harus terkena sebuah pengambilan. Nano pun mencoba untuk mengejar dalam posisi yang gak cukup baik. Tembakan pun masih terus terjadi. Bahkan Din kini malah mencoba untuk memilihkah pulang untuk war yang ketiga ya, turtle-nya. Ini bakal jadi pertarungan yang bakal cukup sengit karena pasukan dari tim Blue kayaknya nggak akan mau ya ngasih perfect turtle buat teman-teman dari tim Red. Tapi sayangnya Den harus membutuhkan bantuan. Kim Jen pun kini mencoba beraksi. Berdasarkan pun berhasil dimanfaatkan. Nano pun harus terkena sebuah eliminasi. Bahkan 2 pick up pun berhasil diciptakan dengan harus membuat Nia pun juga terkena sebuah eliminasi. Lihat turtle yang ketiga akhirnya berhasil dikunci untuk teman-teman dari tim Blue dan harus menggagalkan perfect turtle yang harusnya didapetin oleh teman-teman dari tim Red untuk game kali. Dan mulai mencoba ya juga memanfaatkan space dengan hilangnya beberapa pemain dari pasukan tim Red dengan mencoba untuk menghancurkan beberapa turret yang ada di hadapan sana. Bahkan Shenin bisa bilang dalam sebuah kepungan mencoba untuk kaburkan dengan darah yang mulai menipis, tapi Shenin gagal diselamatkan. Kim Chae-hoon menjadi sepertinya harapan yang mungkin bisa membuat pasukan dari teman-teman tim Blue pun mendapatkan kemenangannya di game kali. Tapi sayangnya Din sepertinya harus kesulitan mencoba untuk menggunakan sebuah tsunami slam untuk bisa membawa serang Nano pun kini terkena tarikan. Tapi satu buah fish crack pun kembali terjadi. Bahkan bantuan dari seorang pemain pun kini juga akankah berhasil bisa untuk dimanfaatkan di game kali ini. Tapi dengan datangnya Zura yang kini juga mencoba untuk memberikan keterlibatan lagi dengan satu Bushido kill. Hampir saja Nano berhasil untuk diamankan. Tapi Big Chodama ditumbangkan serang shot.
masih gagal untuk bisa membuat seorang Zura pun terkapar di sana. Dan lihat Sky Satoru kini masih mencoba untuk juga memainkan sebuah clearance di bagian bawah dengan harus mendapatkan kesempatan yang cukup banyak ya, dan kayaknya nggak disia-siain ya peluang dari teman-teman tim Blue dengan malah dapetin beberapa turret ya langsung untuk gamenya. Di game yang kali ini ada 3 turret yang akhirnya berhasil untuk mereka ambil ya, dengan Sky Story yang juga akhirnya berhasil untuk bisa membuka pengambilan ke arah pemain lagi. 4 pick up sudah berhasil diciptakan dan kini akan mencoba untuk mendapatkan 1 pick up tambahan lagi ke depan sana, mencoba untuk menunggu bantuan. Di saat Fizz-Crack pun juga hampir saya membuat seorang Sky Satoru pun hilang, namun seorang Den pun gagal diselamatkan. Namun seorang Kasano pun juga berhasil membuka sebuah pengambilannya di sana dan berhasil membuat pasukan dari tim Red pun mengalami lagi kerugian yang cukup besar ya. Match berapa ini? Ini match ketiga teman-teman. Kalian mau ikutan palingan di match yang keempat guys. Kostum, iya kostum Bang Abian. Dengan pengambilan ke arah Purple yang juga kini harus dilakukan lagi. Shannon sepertinya nggak akan kasih mudah. Belum dengan sebuah retribution yang seperti tadi berhasil untuk dia manfaatkan. Dan Zura hampir saja jadi pengambilan tambahan yang teman-teman dari tim Red bisa dapatkan. 1 boss hero kill cukup bisa dibilang bisa memberikan impact besar ya. Cuman sayangnya memang teman-teman dari tim Red tadi bisa menangkal dengan cukup baik ya, mencoba menghindari range damage yang mungkin tadi bisa dikeluarkan dengan sebuah shadow kill-nya. Dan dengan tanpanya ada seorang Sky Satoru, apakah berhasil ya membuat pasukan dari tim Red kini mengambil kalah Lord yang pertama ya, dengan Zura yang malah berhasil juga membuka 1 buah pick up tambahan juga ke arah depan sana. Dan harus membuat pasukan dari tim Red kini harus kehilangan 1 member penting ya, yaitu Nano yang harusnya bisa ngebuka sebuah war ya, dengan Vida Strike yang juga kini harus terjadi. Tapi Shannon pun mencoba mendapatkan kesempatan, tapi untungnya Din berhasil mengcover dengan cukup baik, mengagalkan sebuah shadow kill yang mungkin tadi seorang Shannon bisa untuk lakukan. Dan Zura kehilangan 1 buah blessing duetnya, namun kini harus mundur kembali, memanfaatkan platingan, mencoba untuk membuat tentunya pasukan dari tim lawan pun kesulitan dengan lob pertama yang mulai akan mencoba untuk diambil. Jadi nanti dikirim ke grup dari WA ya, nanti ya dari linknya guys. Jadi kalian yang mau ikutan bisa nanti dari WA untuk linknya ya. Dengan Lord pertama yang akhirnya berhasil didapatkan buat teman-teman dari tim Blue. Nano bahkan harus menggunakan sebuah retribution untuk bisa berhasil kabur flickernya. Sambil nonton sambil kerjakan PR juga, semangat teman-teman. Bisa Liro mencoba untuk dikeluarkan lagi, tapi sayangnya seorang Chot pun malah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah pemain. Di game kali ini ada seorang Kim Jae-hoon yang dalam posisi yang gak cukup baik ya, berhasil untuk bermain dengan Barbar ya. Memang kalau kita tahu durability-nya si Lucas memang besar sih guys, apalagi dengan pakai skin Naruto ya. Wah ini jadi semangatnya juga nambahnya banyak banget bro. Seperti dengan keganasan serangan yang juga bisa dimanfaatkan oleh seorang Lucas ya. Tapi Athena Shield ini menjadi pelindung tambahan untuk seorang Chot. Untuk game kali ini mungkin mencoba untuk mengantisipasi ya serangan-serangan yang mungkin bisa dikeluarkan oleh Kim Jae-hoon dan juga seorang Kasano ya. 2 pemain yang memang memiliki damage magic yang cukup besar. Dan sayangnya Bester di bagian bawah masih gagal untuk bisa dihancurkan. Abis Liro pun berhasil untuk bisa mengenai arah pemain lagi. DLZ gagal untuk bisa berhasil ditumbangkan dalam posisi yang cukup baik untuk juga dijaga ya oleh teman-teman dari tim Red lainnya. Dan kita lihat dari segi blessing duet yang juga kini mencuri keluarkan. Ini menjadi bencana kalau sang Neo pun harus malah terkena tumbangan. Pick up lagi dan lagi harus terbuka dan kini merugikan tentunya untuk pasukan dari tim Red yang ada di area depan sana. Dan Din kini akan juga mencoba untuk memaksakan penjagaan sebuah turret untuk bisa dihancurkan di bagian atas sana. Pasukan dari teman-teman tim Blue bermain dengan cukup pasti, memanfaatkan secara perlahan ya dari segi permainan mereka dan harus membobol satu persatu turret dari teman-teman tim Red di game kali ini. Belum lagi dengan sebuah aksi tambahan yang hampir saja membuat Nano pun mungkin bisa terkena sebuah eliminasi. Tapi lihat di bottom lane seorang Chot hampir saja jadi opsi tambahan yang berhasil diambil. Dan Zura pun harus direlakan terkapar begitu saja, terkena sebuah shadow kill seperti yang berhasil dibuka oleh serang Sen. Dan Nano juga kini harus kesendirian, terlalu memaksakan untuk bisa membuka war. Nano pun kini harus menunggu sebuah bantuan, sementara Astar Recall sahabat bisa jadi sebuah ancaman. Belum lagi dengan tembakan dari serang DLZ. Kim Jae-hoon pun berhasil lagi. Vida Strike berhasil untuk bisa mendapatkan 2 orang member. Tapi lihat
Posisi yang gak cukup baik. Berhasil tertembak juga Sky Satoru. Harus gak terkena one last hit dan harus membuat pasukan dari tim Red pun kini mungkin mendapatkan wipe out yang pertama dan tembakan dari Nea. Gagal seperti dimanfaatkan. Sky Satoru pun masih berhasil kabur. Dengan Zura yang juga kini udah mulai respawn, harus mencoba untuk menjaga karena pembalikan keadaan. Ini seperti akan mulai terjadi buat teman-teman dari tim Red di game yang sekarang. Halo Kak Daisy, welcome back Kak Daisy. Welcome back teman-teman. Lanjut nonton. Katanya PR kedua nanti pas match 4 katanya. Semangat Abian. Lord kedua juga udah mulai muncul. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil karena Lordnya di game yang sekarang? Jadi teman-teman dari tim Blue akan mencoba untuk memanfaatin lagi pertarungan mereka. Dengan Vida Strike mencoba untuk membuka sebuah efek zoning. Di saat Den kini mencoba untuk melakukan sebuah pengalihan perhatian, tapi Lordnya masih belum bisa sepertinya ditumbangkan dengan mudah dan akan jadi malapetaka jika harus malah membuat ya. Pasukan dari tim Blue pun kini harus kehilangan beberapa pemainnya, tapi sayangnya Zura berhasil meningkatkan sebuah efek untuk membuat Lord pun diamankan untuk pasukan dari tim Blue di sana. Satu solo kill yang mengancam bahaya, bahkan 3 orang pemain pun tumbang begitu saja. Tersisa 2 orang member yang harus bertahan. Masih Charge jadi sempat terkonek serang Kasano, tapi nggak terlalu berimpact dengan besar. Belum lagi dengan teman-teman dari tim Blue yang juga kini mulai mencoba untuk menghancurkan sebuah turret yang ada di arah mid lane. Ini akan menjadi masa lebih. Apalagi dengan serang Dills yang juga harus terkena sebuah Abyssal Hero di tangan dari serang Kasano di game kali ini. Masih ada beberapa Abyssal Hero lagi yang mencoba ditingkatkan, tapi kini juga harus berhati karena ada sebuah kesempatan untuk bisa membuka sebuah Fist Crack di tangan dari serang Sana di sana. Lihat sebuah sudah kill juga tadi sempat terjadi. Zura mencoba untuk mundur lagi. Battle Hero Remake berhasil tadi sempat terjadi sebentar. Vida Strike memberikan geprekan dengan cukup lebih, bahkan Nano pun harus kini berhati-hati. Hampir saja dijadikan opsi dan turret di bagian tengah pun juga kini mulai dihancurkan. Perlahan pasukan dari tim Blue pun mencoba untuk mendapatkan kesempatan agar kemenangan tentunya bisa mereka dapatkan di saat Lordnya juga kini bakal mulai perlahan mencoba untuk menuju ke bagian atas, dan ini bencana. Pasukan dari tim Red apakah bisa menahan di sana? Belum dengan Tsunami Slam juga berhasil dimanfaatkan seorang Din dan harus membuat pun terkena semua blessing duet from Zura yang begitu baik terjadi, dan kini satu persatu pasukan dari tim Red pun mulai harus terkena eliminasi. Belum lagi dengan base yang juga kini akan berhasil dihancurkan, tapi sayangnya masih belum bisa memaksakan. Dizil pun masih mencoba untuk on point, memberikan defense dengan cukup cepat. Belum lagi dengan attack speed yang juga masih begitu baik juga bisa untuk dia manfaatkan, tapi kini juga seperti ada Vida Strike dari seorang Kim Jae-hoon. Hampir saja ya tadi bisa untuk menaik arah pemain, cuman Kim Jae-hoon pun juga nggak bisa untuk manfaatin pertarungan lagi ya, karena dari segi darahnya juga udah nggak cukup banyak dan akan sangat-sangat beresiko ya kalau misalnya Kim Jae-hoon pengen maksain dari segi pertarungan lagi, dan mungkin bisa ngebuat teman-teman dari tim Blue kehilangan sosok mid laner yang bisa dibilang tadi jadi salah satu andalan buat bisa teman-teman dari tim Red kesulitan ya. Wah, ini seru banget guys. Blue sih dapat dari segi penjoningnya. Iya sih, mereka punya Parcel sih guys. Sulit juga kalau misalnya lagi war tiba-tiba ada si Parcelnya kena geprekan. Wah, berat sih, damage-nya juga nggak ngotak teman-teman ya. Udah kalah late game ini guys. Bisa kalah katanya. Iya, mereka harus bisa manfaatin pertarungan yang lebih sneaky mungkin ya. Kalau mungkin Barbar juga bisa mungkin Chot ya, yang harus jadi pemain yang ada di garda depan ya. Di saat sepertinya teman-teman dari tim Blue malah berhasil memanfaatkan 2 orang member untuk bisa terkena subliminasi. Red kini harus tersisa 3 orang pemain, bahkan Chot harus terkena gengkingan. Habis hampir saja berhasil mengenai serangnya, tapi posisi dari serang Dills pun kini begitu terbuka. Dan base-nya berhasil akhirnya dikunci di sana dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim Red pun dikalahkan di game kali ini. Kemenangan yang begitu berharga ya, dengan epic comeback dari kedua tim ya teman-teman ya. Saling mencoba untuk comeback nih guys ya. Wah, kita disajikan permainan yang sangat baik dan permainan tingkat tinggi dari kedua tim guys. Tadi hampir teman-teman dari tim Blue kena comeback, terus mereka ngebuat lagi comeback dan hampir saya ngebuat Red dikalahin. Terus Red bikin lagi guys, kayak gitu guys. Gelo guys. Gelo bro, seru bro. Mas banget, kenapa Kak Nea?
Match berapa? Ini match ketiga guys. Ini kita mau ke OTW match 4 bro. Penyebutan skill Om Mario udah keluar yang Blazing Dot kalau dibilang Shadow Kill. Iya tadi ada miss ya teman-teman ya. Ada miss guys. Belum panas ya, nyesel banget gak nerima aku di mid katanya Liga. Liga gacor guys emang guys di mid laner guys. Gelo guys Kim Jae-hon ya. Ingetin guys, remember of the name ya. Dengan MVP dari Zura nih guys, berhasil dibuat dengan 2 silver ya. Yang terjadi juga dari seorang Den dan juga Mes Kasano ya. Si Mes Kasano sih emang bisa dibilang juga tadi ke pressure banget sih guys. Pakai hero Selena, lawannya Hayabusa. Emang kalau dari segi kalau bisa Leroy-nya oke dan bisa dapetin buff dengan cepat sih mungkin Senin bisa terancam ya dengan Abyssal Leroy yang mungkin bisa ngebuat Senin kesulitan ya dapetin karena buffnya. Cuman masa tadi malah ke pressure ya. Ke pressure balik dengan 5.555 dari Blots pesan Buset Bang Blot, thank you Bang Blot. Lagi bro. Kenapa 5555? Hey, buset guys, ada pertanda apa itu bro? Infokan Bang Blot. Terus apalagi tadi gue lihat ya, si Story juga bisa dibilang tadi di arah ini kesulitan banget buat bisa ngasih pressure ke arah Cot ya. Bahkan bisa dibilang Cot tadi bisa menangin banget di arah early game ya. Cuma di arah late game ya si Toro akhirnya mulai dapetin momentum ya buat bisa beberapa kali manfaatin dari segi team fight-nya guys. Ada apa dengan 5? Nah, berapa hit doang gua kata Deal. Mahal Zura katanya. Gelo Kim Jae-hon juga dapetin emas sama Sky Satoru ya kan. Si terjadi karena Senin, Chot, Nano, Dilzy dan juga MVP dari seorang Nia ya. Ya emang tadi bener-bener mainnya di belakang banget sih ya. Yang bisa tumbangin dia tuh kalau misalnya Zura tuh ya, buka Blazing Duet ke arah dalam ya, ngasih damage. Cuma itu juga beberapa kali juga harus gagal bisa dibilang karena Zura karena udah tumbang duluan ya. Sebelum bisa manfaatin point kill ke arah seorang Nia ya, beberapa kali bisa, ada beberapa kali juga gagal guys. Mata dihaya katanya ya. Bang Mak loadnya critical bukan attack speed katanya. Pakai Berserker Fury sama itu kah? Malefic Gun ya guys ya. 55 kayaknya itu pertanda keramat Bang Mario. Waduh ya kah? Kelas si hayanya nggak mau lawan Dennis tapi nggak ada yang mau pindah ke kiri katanya. 5 adalah 5. Best mid laner katanya Kalingga. Iya guys, gacor dia. Bisa-bisanya ya dapat 2 pick off ya. Tadi bisa-bisanya dari geprekan guys. Biasanya susah tau guys, dari geprekan gitu kayak Vida Strike terus dapetin 2 orang tuh susah guys. Kalau nggak pro ya. Ini statistiknya teman-teman beda nggak jauh juga sih dari segi point kill ya. 34 berbanding 23 dengan durasi pertandingannya 18 menit. Kita coba lihat dari segi endgame-nya ya.